Assalamualaikum, salam sehat, salam apa tidik. Tujuan kami bertamu kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah 3 Provinsi Jawa Timur, tidak lain untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dari beberapa pemberitaan yang sudah diterbitkan oleh media pusakanews.com, sahabat-sahabat apa tindik, karena di dalam media tersebut menceritakan beberapa sebuah anggaran yang dilakukan oleh PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2021. Sedangkan pejabat pembuat komitmennya itu berganti di beberapa bulan yang lalu, di akhir bulan Mei, yang disinyalir menggunakan atau menghabiskan anggaran sebanyak 15 miliar di tahun 2022 ini, sahabat-sahabat apa tidik. Dan kami pun sudah berkoordinasi di antara semuanya. Berita yang sudah diterbitkan oleh pusakanews.com dari teman-teman lembaga sosial masyarakat, dari teman-temannya langsung akan kami sampaikan berikut daripada jawaban-jawaban yang diberikan oleh MHD Zaimzul SST MK. Untuk penanganan swakelola ini pribadi dipegang oleh masing-masing pejabat pembuat komitmen di bawah naungan masing-masing satuan kerja yang ada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Jatim dan Bali. Mari langsung saja kita menuju dari apa yang saya maksud. Dan tentunya jangan beranjak, sahabat-sahabat apa tindik, tetap stay dan selalu dukung video-video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam apa tindik. Sahabat-sahabat apa tindik, program padat karya tunai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh kebijakan Presiden Republik Indonesia melalui penanganan ekonomi nasional yang bertujuan kepada masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat di wilayah Jawa Timur dan Bali, sahabat-sahabat apa tindik. Sebagai bagian yang sudah saya sebutkan di atas, sahabat-sahabat apa tindik, tak lain tujuannya hanyalah untuk pemulihan ekonomi nasional yang ada di wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim dan Bali, sahabat-sahabat apa tindik. Mohon maaf dengan kekurangan kami, mohon maaf dengan apa yang sudah kami sampaikan, mungkin sahabat-sahabat apa tindik kurang berkenan. Dan kami lanjutkan akibat daripada pandemi COVID-19. Adapun rincian dari berbagai kegiatan dari padat karya itu sendiri, sahabat-sahabat apa tindik, yang dilakukan oleh PPK di 3.4 Provinsi Jawa Timur. Lokasi pekerjaannya ada di Waru, Surabaya, dan Sidoarjo. Sahabat-sahabat apa tindik, mari saya sebutkan dari beberapa paket pekerjaan untuk swakelola atau padat karya tunai. Kami menilai dalam pekerjaan swakelola atau padat karya tunai yang dilakukan oleh PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur, proyek untuk padat karya tunai yang ada di Surabaya, Waru, Sidoarjo, tepatnya di Kaliana hingga Perak dan Margomulyo. Masih tampak adanya beberapa perihal yang harus dikerjakan oleh PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur di wilayah yang sudah saya sebutkan tersebut. Sahabat apa tindik, tadi saya menyebutkan dari ruas jalan yang ada di Kaliana, Margomulyo, beserta tempat-tempat yang ada di sekitar Waru, Surabaya, dan Sidoarjo. Adanya beberapa lubang jalan, dan kami juga mendapatkan informasi penjelasan dari PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur, MHD Zaimzul SST MT, semalam hingga pukul 1.00 bahwa ada pekerjaan perawatan lapis permukaan seperti penambalan
lubang patching bahu, dan pihaknya PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur tersebut menegaskan kepada kami bahwa swakelola untuk pekerjaan padat karya tunai sudah berjalan dengan baik. Atas nama PPK lama hingga sampai akhir Mei dikerjakan di ruas Waru batas Kota Sidoarjo, Jalan Gresik Surabaya, rutin jembatan, akses Bandara Juanda, beserta selebihnya sudah diprogramkan karena baru menjabat 2 bulan ini si MHD Zaimzul SST MT untuk menjabat sebagai PPK 3.4 di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu, sahabat-sahabat Apatindik, ruas jalan penanganan PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur dari Sidoarjo, Waru, dan Surabaya, selain yang sudah dikerjakan di ruas Waru batas Kota Sidoarjo, Jalan Gresik Surabaya, rutin jembatan, akses menuju Bandara Juanda, juga di lokasi lain yang membutuhkan penanganan dengan alokasi anggaran yang juga tidak besar. Sedangkan ruas jalan PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur tepat di Sidoarjo, Waru, dan Kota Surabaya akan diprogramkan kembali, akan diprogramkan ulang untuk kedepannya sepanjang alokasi dana tersebut memadai, sahabat-sahabat Apatindik. Pekerjaan tambal lubang dilaksanakan malam hari untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Hal ini sangat baik dan pasti berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan, misalnya kondisi jalan berlubang menyebabkan gangguan dalam berkendara, sehingga dapat memicu kecelakaan. Terlebih Kota Surabaya yang memiliki predikat sebagai kota pahlawan tentunya harus menjaga citra sebagai kota yang bersih dan estetik. Untuk Mas MHD Zaimzul SST MT, sahabat-sahabat Apatindik, selanjutnya dari segi keamanan anggaran disinyalir padat karya tunai itu pun swakelola sudah berjalan mulai bulan Januari di tahun 2022 ini. Pekerjaan padat karya tunai ialah swakelola di ruas jalan Sidoarjo, Waru, dan Surabaya menjadi tanggung jawab PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur yang terlaksana sesuai program dan skala prioritas pada penanganannya. Sahabat Apatindik, info ini sangat cukup baik dan terkesan bisa dipercaya karena info-info yang kami berikan kepada sahabat-sahabat Apatindik di rumah tak lain kami menerima langsung dari pihak PPK yang bersangkutan. Pihaknya PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur menjelaskan kepada kami hingga larut malam, awalnya melalui WhatsApp-nya, sehingga PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur meminta untuk kami datang untuk menemui dari apa yang sudah kami pertanyakan kepada beliau selaku PPK di 3.4 Provinsi Jawa Timur akibat dampak daripada pemberitaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami yang ada di pusakanews.com, sahabat-sahabat Apatindik. Tadi saya menyebutkan beberapa ruas jalan baru yang ditangani oleh PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur di ruas jalan menuju Bandara Juanda. Dulu memang ruas jalan tersebut milik dari pelaksanaan jalan nasional wilayah 4 Provinsi Jawa Timur dan saat ini sudah dialihfungsikan kepada satuan kerja yang ada di pelaksanaan jalan nasional wilayah 3 Provinsi Jawa Timur. Dan dulunya ruas jalan tersebut milik BPK 4.1 Provinsi Jawa Timur, sahabat-sahabat Apatindik. Seperti dilansir oleh media cyber di Surabaya, sebut saja pusakanews.com seperti diberitakan sebelumnya. Adanya beberapa dugaan kebocoran anggaran program padat karya tunai yang ada di ruas jalan milik BPK 3.4 Provinsi Jawa Timur. Ruas jalannya ada di Sidoarjo, Surabaya, dan Waru. Menjadi topik hangat dalam pembicaraan berbagai kalangan. Itu pun tidak lepas dari pemerhati korupsi yang ada di Kota Surabaya, sahabat-sahabat Apatindik. Penulis daripada berita padat karya tunai yang dilakukan oleh sahabat kami dari pusakanews.com adalah Zek yang biasa disebut Jenal Mustaqim. Selanjutnya kami juga mengutip dari pemberitaan media cyber tersebut
yang sudah disampaikan oleh Ketua DPP LSM Garis Demokrasi, sahabat kita Haji Muhaimin mengatakan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Jawa Timur Bali tahun ini memasuki tahun ketiga untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan pasca COVID-19 dengan meluncurkan program yang sangat mulia, yaitu padat karya tunai atau swakelola yang langsung ditangani oleh masing-masing PPK atau Satker. Lebihnya dalam pemberitaan media siber atau media Pusaka News tersebut juga menjelaskan swakelola atau padat karya tunai di Surabaya Waru menjadi tanggung jawab PPK 3.4 dengan beberapa tupoksi anggaran sebagai berikut, sahabat-sahabat Apatidik. Pada tahun 2021, anggaran swakelola program padat karya tunai untuk kegiatan rutin jalan dan rutin jembatan volumenya ada di 17,91 km. Anggarannya sebesar kurang lebih di 2,4 miliar. Padat karya pemeliharaan rutin jembatan volumenya ada di 1665 meter dengan ketentuan keuangan di 1,6 miliar. Padat karya revitalisasi drainase angkanya pada tahun 2021 tersebut di 5 miliar. Dan ada tambahan padat karya rutin kondisi pada saat itu di 22 miliar. Dan anggaran tahun 2022 ini, sahabat-sahabat Apatidik, ungkap dari Ketua DPP LSM Garis Demokrasi Haji Muhaimin, lumayan lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dan Haji Muhaimin juga menjelaskan UMK Kota Surabaya tahun 2022 ditetapkan sebesar 4.300.000 hitungan kasarnya. Contoh misal, dari minimal 100 orang dikalikan 4.300.000, jumlahnya berapa? Dari 100 orang dikali 4.300.000 dan dikalikan lagi di 12 bulan. Kurang lebih angka tersebut mencapai 5,1 miliar untuk tenaga atau untuk honor tenaga kerja yang melakukan swakelola atau padat karya tunai dalam 1 tahun, sahabat-sahabat Apatidik. Dengan anggaran sebesar itu, pekerja padat karya di ruas jalan Surabaya Waru ditambah pekerjaan padat karya revitalisasi drainase seharusnya lebih dari 100 orang di setiap harinya selama 1 tahun. Di lain pihak, masih dengan para pegiat anti korupsi di Jawa Timur, sahabat-sahabat Apatidik, sebut saja Sito Kinababan sebagai perwakilan Jawa Timur LSM Perkasa menyebutkan bahwasannya anggaran swakelola untuk kegiatan rutin jalan di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Jawa Timur dimulai tahun 2020, 2021 hingga tahun 2022 ini, sahabat-sahabat Apatidik. Toki Nababan menyayangkan dari pemberitaan yang sudah diterbitkan oleh teman-teman pusakanews.com bahwasanya dalam melakukan amanah tersebut untuk swakelola beserta padat karya tunai sampai hari ini tidak pernah diumumkan, serta hasil pekerjaan di ruas jalan tersebut juga sampai hari ini Toki Nababan mengatakan belum pernah ada yang memberikan suatu informasi kepada masyarakat pada umumnya, sahabat-sahabat Apatidik. Toki Nababan menjelaskan di dalam pemberitaan Pusaka News tersebut mengatakan adanya tidak kesesuaian dengan besarnya anggaran swakelola, ungkap Toki Nababan. Dan Toki Nababan sendiri menambahkan, seperti di ruas jalan PPK Surabaya Waru tahun 2022, terdapat anggaran swakelola rutin jalan diperkirakan hingga sebesar 15 miliar untuk 4 kegiatan, yaitu padat karya tunai jalan Surabaya Waru
padat karya rutin jembatan Surabaya Waru, padat karya rutin jalan Surabaya Waru, dan revitalisasi drainase ruas jalan Surabaya Waru. Anggaran terbesar dalam program padat karya tunai adalah untuk honor tenaga kerja. Inti daripada pemberitaan media pusakanews.com tersebut, Pusaka News mengatakan bahwa LSM Perkasa akan terus memantau kegiatan swakelola rutin jalan, khususnya di ruas jalan PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Waru, dan Sidoarjo. Sesuai data yang kita miliki dengan hasil pekerjaan akhir tahun nanti, akan kita investigasi untuk mencari pembuktian bahwa bukan hanya sekedar dugaan belaka, adanya indikasi dugaan korupsi di pengelolaan anggaran swakelola atau padat karya tunai di tahun 2022 rutin jalan, ungkap Tobi Nababan dengan penuh semangat. Sahabat-sahabat Apetindik, PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Jawa Timur diharapkan selalu sinergi dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan, di mana pemeliharaan rutin jalan yang notabene kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan jalan mestinya harus sesegera mungkin untuk dilaksanakan, sahabat-sahabat Apetindik. Sedangkan pada saat ini bulan sudah mencapai di awal Agustus. Apa yang dimaksud oleh Tobi Nababan, pihak PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur beserta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Jawa Timur untuk harus patuh dan tunduk dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum pada nomor 13/PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan. Sahabat Apetindik, dari anggaran 15 miliar itu, pekerjaannya tidak lain di padat karya jalan Surabaya Waru beserta padat karya rutin jalan Surabaya Waru, padat karya tunai rutin jembatan Surabaya Waru, dan terakhir padat karya tunai rutin jalan Surabaya Waru dan revitalisasi drainase ruas jalan Surabaya Waru. Anggaran terbesar dalam program padat karya tunai ini adalah untuk honor tenaga kerja beserta sewa alat dan mobilisasi, sahabat-sahabat Apetindik. Oke sahabat Apetindik, setelah kita membahas pemberitaan teman-teman dari pusakanews.com beserta teman-teman dari lembaga sosial masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Timur, kami mendapatkan suatu informasi. Bahkan pihak PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur menyanggah atau menampik dengan keras apa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat kami yang ada di lembaga sosial masyarakat dengan pemberitaan pusakanews.com. Sahabat-sahabat Apetindik, PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur, Zaim Zul SSTMT menilai bahwa anggaran untuk PKT atau padat karya tunai swakelola tunai di tahun 2022 ini anggarannya sebesar 15 miliar itu adalah salah dan itu adalah tidak benar, sahabat-sahabat Apetindik. PPK 3.4 Zaim Zul SSTMT menolak, mengatakan itu tidak benar dari sanggahannya. Sahabat-sahabat Apetindik, melainkan PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur juga menjelaskan dari pemberitaan tersebut kami bahwa untuk nilai anggaran padat karya tunai sebesar 15 miliar itu tidak tepat sama sekali, melainkan uang atau anggaran yang ada untuk padat karya tunai di tahun 2022 ini tidak lebih hanya dengan sebesar kurang lebih 3,3 miliar yang terdiri dari dua output, yaitu rutin jalan dan rutin jembatan. Itu pun masing-masing untuk pembayaran, sahabat-sahabat Apetindik. Sebagai berikut yang sudah disampaikan oleh PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur semalam kepada tim
pencari fakta dari kru media Analisa Publik.tv beserta Abad Tindik Televisi. 1. Pembayaran dari anggaran sejumlah 3,3 miliar. Pertama, untuk upah pekerja. Kedua, untuk material dan bahan. Ketiga, sewa peralatan yang digunakan dan semua akan diaudit oleh BPKP beserta BPK sesuai dengan aturan yang berlaku. Beliau pun MHD Zaimzul SSTMT memohon kepada semuanya teman-teman yang ada di Jawa Timur, memohon doa kepada kami semuanya agar amanah ini dapat dijalankan dengan baik, wujud untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Ungkap PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur semalam, sahabat-sahabat Abad Tindik. Dan selanjutnya, infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat agar tetap mampu berperan dengan baik. Infrastruktur jalan harus dijaga kualitasnya melalui pemeliharaan baik rutin maupun berkala, sahabat-sahabat Abad Tindik. Jadi dengan beberapa konteks anggaran yang kami sebutkan tersebut di atas, kembali kami sampaikan bahwa pihak BPK 3.4 Provinsi Jawa Timur diharapkan dalam mengerjakan swakelola dapat selalu tepat guna, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu, sahabat-sahabat Abad Tindik. Dan perlunya untuk diketahui bahwasanya rapat koordinasi terkait penggunaan anggarannya, bahkan dari pertanggungjawabannya, belum pernah diumumkan kepada publik hingga sampai saya berbicara di depan sahabat-sahabat Abad Tindik sekalian yang saya banggakan. Jadi, sahabat-sahabat Abad Tindik, beberapa ulasan-ulasan antara pemberitaan yang sudah dilakukan oleh pihak pusakanews.com sudah disanggah oleh PPK 3.4 Provinsi Jawa Timur. Maka semua apa yang sudah saya sampaikan menjadi suatu bukti bahwasanya perihal-perihal yang sudah disampaikan ini antara keduanya sudah saling memberikan koordinasi yang baik. Dan tentunya mari kita membangun negeri, membangun Jawa Timur ini dengan irama yang tidak saling mendahului dan selalu mengutamakan kebersamaan. Jadi seperti itu, sahabat-sahabat Abad Tindik. Mohon maaf bila apa yang sudah kami sampaikan tidak berkenan atau menyakiti atau menyinggung perasaan sahabat-sahabat Abad Tindik semuanya. Khususnya terima kasih kepada Mas Zek atau Mas Endal Mutakin, dan terima kasih kepada saudara saya Haji Muhaimin beserta terima kasih atas dasar dari koordinasinya Mas Toki Nababan, dan terima kasih BPK 3.4 Provinsi Jawa Timur MHD Zaimzul SSTMT, dan terima kasih kepada Bapak Haji Adi Rosadi SSTMT sudah memberikan izin kami membuat suatu narasi ini di depan kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Jawa Timur. Dan kami terima kasih juga kepada Balai Besar Pelaksanaan Wilayah Jatim dan Bali. Salam sehat, salam Abad Tindik.